Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Resti Stefani Patricia dengan NIM A171200017, yang kedua Sri Rahayu dengan NIM 019, yang ketiga Yulia Safitri dengan NIM 021, yang keempat Ersia Kartika Putri dengan NIM 023, yang kelima Boy Pinandita dengan NIM 025, yang keenam Sonia Ariesti Putri dengan NIM 027, yang selanjutnya Yuliandari dengan NIM 033. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu dengan materi lipid. Selanjutnya, untuk pengertian lipid akan dibacakan oleh Saudara Sonia Ariesti Putri. Kepada Sonia dipersilakan. Dikarenakan Sonia keluar terkendala jaringan, untuk pengertian lipid akan dibacakan oleh Ersia Kartika Putri. Kepada Ersia dipersilakan. Baik, terima kasih. Yang pertama itu ada pengertian lipid. Pengertian lipid yang paling tepat dilihat dari kelarutannya adalah senyawa biomolekul yang larut dalam pelarut nonpolar atau kloroform, eter, benzen, dan lain-lain dan sebagainya. Kemudian ada minyak, vitamin, hormon tertentu, dan sebagian besar komponen membran yang bukan protein adalah lipid. Selanjutnya, komposisi C, H, dan O umum, kadang N, P, tidak memiliki gugus fungsional khusus, merupakan ester dari asam karboksilat, rantai panjang dengan alkohol atau gliserol. Asam lemak C genap tidak bercabang. Umum jumlah C 18-20 tiap molekul. Variasi antara jumlah C 4-40 atau lebih. Asam lemak jenuh, ikatan tunggal, atau saturated. Selanjutnya. Kemudian ada sifat umum lipid. Tidak larut dalam air, kemudian larut di dalam pelarut organik seperti benzen, eter, aseton, kloroform, dan karbotetraklorida. Yang kemudian mengandung unsur-unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Kadang juga mengandung nitrogen dan fosfor. Yang keempat, bila terhidrolisis akan menghasilkan asam lemak. Kelima, berperan dalam metabolisme tumbuhan dan hewan. Selanjutnya. Kemudian sifat fisika lipid. Pada suhu kamar, jika terbentuk cair, cenderung disebut dengan minyak. Yang kedua, jika berbentuk padat, disebut sebagai lemak. Contoh, kotoran telinga. Yang ketiga, tidak larut dalam air, sehingga disebut dengan hidrofobik atau takut air. Sifat ini sangat penting dalam membentuk membran sel. Kemudian namun fosfolipid bersifat amfifatik, yaitu dalam satu molekul ada bagian molekul nonpolar dan hidrofob, dan di bagian ada yang polar dan hidrofolik, sukar air. Larut dalam solvent semacam alkohol, hidrogen, dan oksigen. Tetapi kadar oksigen setiap molekulnya lebih rendah dari yang dimiliki karbohidrat. Selanjutnya. Untuk slide selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Resti, pada Ersia Kartika Putri. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh
Saudara Sri Rahayu. Kepada Sri Rahayu dipersilakan. Baik, terima kasih. Kemudian saya lanjutkan mengenai sifat kimia dari lipid. Nah, ada 3 jenis reaksi kimia yang terjadi pada lipid, yaitu reaksi pembentukan hidrolisis, reaksi saponifikasi atau penyambunan, dan reaksi hidrogenasi. Yang pertama itu reaksi pembentukan atau hidrolisis. Nah, reaksi pembentukan atau hidrolisis adalah 2 reaksi yang saling berkebalikan. Reaksi kimianya adalah sebagai berikut, yaitu reaksi pembentukan lemak atau esterifikasi. Asam lemak ditambah gliserol membentuk lemak dan air. Kemudian reaksi hidrolisis lemak. Lemak ditambah air menjadi asam lemak dan gliserol. Slide selanjutnya. Kemudian contoh dari reaksi pembentukan lipid dan reaksi hidrolisis lipid adalah pembentukan gliserol tripalmitin dan pembentukan gliserol laurolinolonat. Gambar struktur kimianya adalah sebagai berikut. Nah, bisa dilihat pada gambar berikut ini. Selanjutnya. Yang kedua itu adalah reaksi saponifikasi atau reaksi penyambunan. Nah, reaksi saponifikasi adalah campuran lemak dan basa kuat yang menghasilkan sabun atau garam lemak dengan gliserol. Reaksi kimia dari reaksi saponifikasi adalah sebagai berikut, yaitu lemak ditambah basa kuat menjadi garam lemak atau sabun dan gliserol. Nah, sabun dibagi menjadi 2 jenis, yaitu sabun keras dan sabun lunak. Sabun keras adalah sabun yang terbentuk dari NaOH, contohnya sabun cuci, sedangkan sabun lunak adalah sabun yang terbentuk dari KOH, contohnya adalah sabun mandi. Slide selanjutnya. Kemudian yang ketiga, reaksi hidrogenasi. Nah, reaksi hidrogenasi adalah reaksi penjenuhan lemak yang mengubah wujud lemak menjadi bentuk padat. Contoh reaksi kimia pada reaksi hidrogenasi adalah sebagai berikut. Bisa dilihat pada gambar. Selanjutnya. Kemudian ada fungsi dari lipid. Nah, fungsi dari lipid ada yang pertama sebagai sumber energi, kemudian yang kedua sebagai penahan panas, yang ketiga sebagai dapat membungkus beberapa organ. Slide selanjutnya. Nah, kemudian juga sebagai lipid non polar berfungsi sebagai insulator listrik. Kemudian sebagai gabungan lemak dan protein atau lipoprotein merupakan komponen sel yang penting dalam membran sel maupun mitokondria. Kemudian yang keenam yaitu membantu pengangkutan vitamin dan menjaga kestabilan tubuh karena dapat dioksidasi menghasilkan energi. Selanjutnya. Nah, kemudian ada beberapa klasifikasi dari lipid, yaitu berdasarkan struktur ada 3, yaitu lipid sederhana, lipid majemuk, dan derivat lipid. Kemudian berdasarkan sifat, ada saponifikasi lipid dan non-saponifikasi lipid. Kemudian berdasarkan kepolaran, ada lipid netral dan lipid polar. Kemudian berdasarkan hasil hidrolisis, ada lipid sederhana dan lipid majemuk. Sedangkan berdasarkan sumber, ada yang bersumber dari hewani dan ada yang bersumber dari nabati. Dan berdasarkan fungsinya, terbagi 2, yaitu lemak simpanan dan lemak struktural. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Baik, kemudian ada jenis-jenis lipida utama, yaitu yang pertama triacylglycerol, kemudian ada lilin, fosfogliserida, sphingolipida, dan sterol ester asam lemaknya. Untuk slide selanjutnya, saya kembalikan ke moderator.
Baik, terima kasih kepada Saudara Sri Rahayu. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Sonia Aristi Putri. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih pada moderator. Selanjutnya, berdasarkan struktur dari klasifikasi yang sudah disebutkan oleh Saudari Ayu, ada lipid sederhana itu ester asam lemak dengan berbagai alkohol. Contohnya itu pada gliserida dan lilin. Kemudian ada lipid gabungan atau majemuk, yaitu ester asam lemak yang punya gugus tambahan. Contohnya pada fosfolipid dan cerebrosida. Kemudian ada derivat lipid atau turunan lipid, yaitu senyawa yang dihasilkan oleh proses hidrolisis lipid. Contohnya pada asam lemak, gliserol, dan sterol. Selanjutnya, untuk berdasarkan sifat, yang pertama itu ada lipid yang dapat disalponifikasi. Itu dapat dihidrolisis dengan alkali panas sehingga terbentuk garam dan asam-asam lemak serta molekul lainnya. Contohnya pada trisilgliserol, fosfolipid, dan glikolipid. Kemudian yang kedua itu ada lipid yang tidak dapat disalponifikasi. Disintesis dari unit kolesterol, contohnya itu pada steroid. Selanjutnya. Untuk berdasarkan kepolarannya, pertama ada lipid netral. Yang tergolong ke dalam lipid netral adalah senyawa triacylglicerida dan monoglicerida dengan jumlah atom C, asam lemak besar dari 12, contohnya pada sterol, karotenoid, wax, dan tocopherol. Kemudian kedua itu lipid polar. Lipid polar ini bersifat amfifilik. Yang tergolong ke dalam jenis ini adalah glicerofosfolipid, gliceroglicolipid, dan sphingofosfolipid. Selanjutnya. Berdasarkan hidrolisisnya, yang pertama ada lipid sederhana, yaitu asam lemak dengan berbagai alkohol, misalnya pada minyak dan lemak. Kemudian kedua itu ada lipid majemuk atau kompleks, adalah ester asam lemak yang mempunyai gugus tambahan, misalnya pada fosfolipid dan glikolipid. Slide selanjutnya. Berdasarkan sumbernya, pertama ada lipida hewani, yaitu berasal dari lemak hewan, contohnya pada lemak hewan butter. Kemudian lipida nabati itu berasal dari tumbuhan, contohnya pada margarin, minyak kelapa, dan minyak kedelai. Slide selanjutnya. Berdasarkan fungsinya, pertama itu ada lemak simpanan, contohnya pada triglycerid disimpan dalam jaringan tumbuhan dan hewan. Kemudian kedua ada lemak struktural, contohnya pada fosfolipid dan kolesterol. Nah, senyawa lipid memiliki racit turunan yang terdiri atas fosfolipid dan steroid. Untuk fosfolipid itu turunan lipid yang gugus hidroksi pada gliserolnya